Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billah. Nah, untuk wudu, sebelum kita berwudu, kita wajib mengetahui air apa saja yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, mandi hadas, menghilangkan najis, istinja, termasuk wudu. Nah, di sini air terbagi menjadi 3 bagian. Jadi nggak sembarangan air kita gunakan untuk berwudu. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Jadi nggak sembarangan kita pakai air. Kita ngelihat air di bak, kita pakai buat wudu. Itu belum tentu air itu bisa dipakai atau tidak. Yang pertama yaitu air suci mensucikan. Apa itu air suci mensucikan? Nah, di sini Bapak ambil kitab dari karangan guru Bapak, Ustadz Al-Habib Alwi bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Ali bin Umar As-Segaf. Ya. Ini kitab dikarang oleh beliau secara ringkas agar mudah dipahami oleh kita, wabil khusus kita orang-orang awam. Yang pertama, air suci mensucikan. Jadi air suci mensucikan itu sama dengan air mutlak. Jadi mutlak itu air. Yang pertama cirinya bukan mustakmal, yakni air yang bukan bekas jejatuhan dari basuhan pertama kita berwudu. Nah, kalau kita berwudu kan ada sisa-sisa airnya tuh. Nah, sisa airnya itu atau cipratan airnya itu disebut dengan air mustakmal, ya. Atau air bekas jejatuhan sedikit sifatnya. Kemudian yang kedua, bukan pula air yang terkena najis, seperti air yang terkena air kencing, air terkena darah, air terkena kotoran binatang, dan lain-lain. Nah, bukan pula air tersebut ya. Yang ketiga, bukan pula air yang berubah warna, berubah rasa, dan baunya tersebab tercampur dengan sesuatu atau benda yang sifatnya suci. Nah, contohnya air sabun, minyak tanah, minyak kelapa, parfum, teh, kopi, sirup, dan lain-lain. Teh bisa kita minum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Karena apa? Air teh itu sudah tercampur air dengan teh. Sama juga sirup. Sirup apabila dicampur dengan air, maka menjadi air sirup. Air sirup tidak bisa dipakai untuk bersuci karena sifatnya telah berubah. Karena apa? Karena sudah tercampur dengan zat lain yang suci. Nah, sirup kan boleh diminum, berarti suci. Kalau yang nggak boleh diminum berarti najis atau haram, ya. Juga air yang tercampur oleh zat kimia yang bersifat menjernihkan air. Sekarang banyak tuh. Contohnya cairan B2, kaporit. Nah, apabila air tercampur oleh kaporit atau B2, biasanya ciri-cirinya baunya berubah. Kalau kita cium tuh airnya baunya bau zat kimia tersebut. Bisa bau kaporit, bisa bau zat B2. Itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi hadas besar, dan tidak bisa digunakan untuk istinja atau cebok. Nah, hati-hati tuh. Kalau misalkan kita menemukan di suatu tempat air keluar dari keran, airnya bau obat. Nah, itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Paham ya?
Kemudian yang kedua yaitu air mustakmal. Nah, yang tadi air mustakmal yaitu air sedikit. Artinya air yang telah dipergunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu, baik muka ataupun tangan. Nah, bekasan basuhan muka kita tuh kan turun tuh air bekasannya. Nah, itu sedikit. Ya, itu tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Nanti penjelasannya ada. Kemudian yang kedua, air yang telah dipergunakan di dalam menghilangkan najis. Contohnya, air kencing setelah berdeham 3 kali, lalu kita basuh kemaluan kita, maka jejatuhan airnya itu dinamakan mustakmal. Air bekas cebok, kita bekas cebok nih. Air bekas ceboknya itu dikatakan air mustakmal. Ingat ya, bukan air kencingnya, tetapi lubang kemaluan kita setelah bersih atau kering dari air kencing ya. Kalau air kencingnya itu najis. Apabila air mustakmal dimaksud dikumpulkan kembali hingga mencapai ukuran 2 kula. Nah, 2 kula di sini kurang lebihnya 216 liter. Nah, tadi kan sisa, misalkan kita wudhu 10 orang misalkan. Kita kumpulin air sisa wudhunya di ember atau di wadah yang sama seperti ember, ditampung. Apabila kita kumpulkan kembali di wadah yang berukuran lebih dari 2 kula ya, 216 liter kurang lebihnya. Kalau ukuran sentinya itu panjangnya 100, tingginya 100 cm, lebarnya 100 cm dalam bentuk persegi misalkan seperti itu. Nah, kita kumpulin tuh airnya dari ember-ember yang mengandung air sisa wudhu kita. Nah, kalau kita kumpulin dan mencapai 2 kula lebih, maka sifatnya berubah. Maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan kembali. Artinya sah digunakan untuk berwudu dan lain sebagainya ya. Misalkan nih, panjangnya amannya 100 cm deh. Kalau 60 cm itu rentan sekali. Di sini kan dijelaskan panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Nah, kita ambil amannya itu, kita ambil 100 cm aja. Jadi jaga-jaga khawatir kurang, nanti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, ada air bernajis. Apa itu air bernajis? Yaitu air yang jumlahnya kurang dari 2 kula yang terkena atau kejatuhan najis padanya sekalipun tidak berubah. Nah, meskipun itu air tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tapi kejatuhan tikus, kejatuhan burung, atau kejatuhan kita sendiri misalkan kayak gitu, itu maka hukumnya disebut air bernajis. Contohnya di cerowokan WC kita tuh ada air. Nah, itu contoh air bernajis ya. Sedangkan air banyak, yakni air yang jumlahnya lebih dari 216 liter. Nah, ini air banyak disebutnya. Tidak menjadi bernajis karena kejatuhan najis. Jadi kalau kejatuhan najis, air yang lebih dari 216 liter itu tidak menjadi najis, kecuali tidak ada perubahan pada air tersebut. Nah, misalkan airnya banyak nih, lebih dari 216 liter. Kejatuhan kotoran binatang, misalkan. Tapi nggak berubah, baunya nggak berubah, bau air tersebut. Rasa air tersebut tidak berubah, dan warnanya pun tidak berubah. Terus kita singkirin kotoran binatangnya, atau bangkai yang jatuh, misalnya bangkai tikus atau bangkai cicak di kolam kita, kecuali ikan ya, kalau ikan halal, tidak najis. Nah, tidak berubah baunya,
rasanya maupun warnanya. Nah, itu air tersebut tidak berubah hukumnya menjadi air bernajis karena tidak berubah dari 3 sifat air tersebut, rasanya, baunya, dan warnanya. Nah, apabila perubahan air dimaksud hilang dengan sendirinya, yakni misalkan setelah beberapa lama hilang air tersebut, perubahannya disebabkan karena diberi tambahan-tambahan air baru yang suci mensucikan, maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan kembali. Maksudnya gini, misalkan ada nih di kolom kita lebih dari 216 liter air, 220 liter lah, misalkan 100 cm panjang kolomnya, lebar kolomnya 100 cm, dan tingginya 100 cm misalkan. Jadi 300 liter air kurang lebihnya. Nah, itu kejatuhan bangkai tikus misalkan. Dari parak kita atau langit-langit kita, plafon kita jatuh bangkai tikus. Misalkan bau airnya, kita buang bangkainya. Airnya masih ada bau-bau bangkai tikusnya, masih ada bau-bau bangkai. Nah, gimana caranya dimaksudnya ini? Kita buka keran sampai air itu meluap, sampai air itu hilang baunya. Nah, apabila telah hilang baunya, maka hukum air tersebut telah suci mensucikan kembali. Paham ya sampai sini? Jadi, boleh dipakai buat berwudu, boleh dipakai buat mandi hadas, boleh dipakai buat cebok. Nah, berikutnya bagian-bagian air. Bagian 2. Ada poin pertama, air yang suci tidak mensucikan. Nah, yang pertama, air mustakmal. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci tidak mensucikan itu kita boleh pakai untuk mandi mau berangkat sekolah, misalkan bukan mandi hadas. Mandi berangkat sekolah, terus cuci piring, terus kita pakai buat minum. Air itu suci hukumnya, tapi tidak mensucikan. Nah, yang pertama itu air mustakmal. Tadi sudah dijelaskan ya, air mustakmal airnya sedikit atau air bekas jejatuhan kita berwudu, itu air mustakmal. Yang kedua, air yang berubah sifat perubahannya yang kentara jelas tersabak tercampur sesuatu atau benda suci, kayak tadi air campuran, air oplosan, bukan air mutlak. Bapak pernah main ke satu daerah itu airnya dari pam. Nah, air pam itu bau kaporit. Nah, itu termasuk air suci tidak mensucikan. Bisa dipakai buat mandi kalau kita mau berangkat sekolah. Itu bisa dipakai buat mandi, cuci piring, terus cuci pakaian yang tidak najis pakaiannya, itu bisa. Kita pakai buat minum, kita masak, itu boleh. Tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi hadas besar, tidak bisa dipakai untuk cebok atau menghilangkan najis, itu tidak bisa. Ya. Makanya belajar, ngaji, wajib ini, ilmu-ilmu wajib. Kalau nggak tahu ini, ibadah kesananya berantakan. Percuma umroh, percuma pergi haji, percuma sholat kalau nggak ngerti air. Ya, percuma wudhu, cepak-cepak, airnya nggak ngerti, wudhunya nggak ngerti, untuk apa? Sayang umur dibuang sia-sia buat ngurusin dunia. Ya. Nah, berikutnya, ada 7 macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Nah, ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yaitu yang pertama, air langit. Nah, yang sering turun itu air hujan. Jadi air apapun yang bersumber dari langit, yang jatuhnya dari langit ya, bukan dari genteng, bukan dari pipis burung, bukan. Air langit mutlak. Air langit contohnya hujan. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, air laut. Meskipun asin, meskipun agak perih kalau kena mata, air laut sifatnya suci mensucikan. Jadi kalau misalkan kalian wudhu pakai air hujan, itu sah. Kalian wudhu pakai air laut, itu sah. Mandi pun sah, mandi hadas besar, menghilangkan najis sah. Ya. Di samping itu, air hujan itu bisa kita pakai untuk obat segala macam penyakit, ada ilmunya. Nah, kemudian yang ketiga, air sungai. Nah, air sungai kan jumlahnya besar tuh, lebih dari 2 kulah tuh. Itu bisa kita pakai untuk berwudu. Hatta air sungainya itu warnanya agak kecoklatan, tetap sah ya. Cuman kan kita geli makanya. Kalau air sungainya nggak terlalu jernih seperti air sumur, ya itu hanya perasaan kita. Tapi tetap di pandangan hukum agama ini, air sungai bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air sumur. Nah, air sumur juga itu suci mensucikan. Air dari keran kita tuh, kalau keran kita dari sumur itu lebih afdol ya. 5, air es. Nah, air es kan bisa mencair. Nah, itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air embun. Air embun kalau kita kumpulin itu kita bisa buat bersuci. Yang ketujuh ialah mata air. Itu bisa dipakai untuk bersuci. Jadi ketujuh air ini sifatnya suci mensucikan ya. Kemudian poin kedua, air berubah yang kita boleh atau sah bersuci dengannya. Air berubah yang kita boleh atau sah bersuci dengannya yaitu yang pertama, lama atau tetap. Artinya perubahan yang terjadi pada air tersebut tidak disebabkan karena hal lain, tapi karena lama atau tetapnya air dimaksud berada pada tempat itu. Contoh, kalau yang punya sumur nih di rumah, sumur kan biasanya suka tuh ngalamin bau bangke airnya tuh. Air sumur, wallahu a'lam bishawab. Air sumur itu suka bau bangke. Nah, tapi suatu hari kemudian itu suka hilang tuh bau bangkainya, udah nggak bau bangkai lagi. Nah, itu berubahnya tanpa ada ikhtiar dari kita, hilang sendirinya. Nah, itu boleh termasuk air lama atau tetap ya. Misalkan yang kedua, airnya itu warnanya berubah misalkan, terus tiba-tiba didiemin, besokannya air tersebut hilang. Nah, itu termasuk juga air suci mensucikan ya. Yang kedua, tanahnya. Artinya tanah itulah yang menyebabkan air itu berubah. Nah, misalkan kita punya sumur, terus pas keluar airnya warna coklat, itu tetap sah berwudu kita menggunakan air itu, karena perubahannya tersebab tanahnya, tidak ada campur tangan manusia atau ikhtiar. Yang ketiga, lumut. Jadi misalkan airnya berubah agak kehijau-hijauan karena faktor lumut yang ada di tempat air itu. Nah, itu tetap bisa bersuci ya. Sifat airnya suci mensucikan itu air lumut ya, karena berubahnya kehijau-hijauannya karena lumutnya ya. Kemudian sesuatu atau benda yang berada di tempat air itu atau tempat air itu berlalu, mengalir atau lewat, yang tidak ada jalan lain kecuali hanya itu saja. Misalkan sungai, air sungai, jalurnya emang itu aja, tapi di situ ada namanya benda yang bisa mengubah warna air itu, bisa merubah warna air tersebut. Contohnya ada
tanah lah atau lumpur di jalur tersebut dan air tidak bisa lewat kecuali lewat jalur situ. Nah, itu tetap airnya berubah karena sesuatu benda yang ada di tempat itu. Jadinya tetap hukumnya suci mensucikan ya. Nah, kemudian sesuatu mujawir. Yang berikutnya sesuatu mujawir. Artinya benda yang dapat terpisah, tidak menyatu dari air. Misalkan kecampuran sesuatu yang mujawir. Contohnya, kita punya kolam yang ukurannya lebih dari 300 liter. Itu ketumpahan solar atau minyak tanah. Nah, itu kan misah tuh. Zat air sama zat minyak itu terpisah. Nah, kalau kita pisahkan minyaknya, kita keluarin dari air tersebut hingga minyaknya hilang, maka air tersebut tetap bisa dipakai untuk bersuci dan sifat airnya tetap suci mensucikan, ya. Beda dengan mukhalid. Kalau mukhalid itu tercampur, tidak bisa dipisahkan. Ayo di sini siapa yang bisa memisahkan antara air dengan kopi yang telah teraduk? Tetap airnya tetap hitam. Dan memisahkan air teh jadi air bening, kemudian zat tehnya dipisahkan dari airnya. Nggak bisa, itu karena sifatnya mukhalid. Jadi tercampur, nggak bisa kecuali mukhalid ya. Nah, itu ringkasnya ilmu air. Nanti di part kedua Bapak akan menjelaskan ilmu-ilmu wudhunya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridho. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.